Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anakku kelas 5A yang selalu Mister rindukan. Alhamdulillah pagi hari ini bertepatan dengan hari Selasa 27 Juli 2021, kita masih diberikan berbagai nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bertatap layar, yang mana kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik. Salawat teriring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Teman-teman kelas 5A yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadwal hari ini cukup lumayan padat untuk Mister. Jadi Mister harap kerjasamanya agar kalian bisa mengikuti kegiatan ini tentunya dengan baik. Nah, kemarin kita sudah sampai ke pembahasan tentang ide pokok paragraf buku halaman 25. Ya, ide pokok dalam sebuah paragraf itu adanya di mana? Kemarin sama-sama sudah kita bahas. Ide pokok itu ada di kalimat utama. Nah, kalimat utama ini berfungsi sebagai dasar mengembangkan sebuah paragraf. Kalimat utama ini hanya ada satu dalam setiap paragraf. Letaknya di mana, Mister? Bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa di awal dan di akhir. Nah, kemarin kita juga sudah sama-sama membahas sebuah teks bacaan yang berisi 2 buah paragraf berjudul Gerak Ikan yang Unik. Kita juga sudah menentukan, di situ juga sudah diberikan contoh ide pokoknya, kemudian kalimat penjelasnya, dan yang lainnya. Nah, sebagai gambaran, teman-teman nanti akan ada tugas KI4 harian untuk kalian, yaitu mengembangkan kalimat utama ini menjadi paragraf. Nah, jadi untuk membuat paragraf itu kan kita perlu yang namanya kalimat utama atau ide pokoknya lah. Nah, nanti akan diberikan ide pokoknya, kalian diminta untuk membuat paragraf. Waktunya kapan, Mister? Ya nanti bareng dengan kelas 5 yang lainnya. Oke. Sekarang kita lanjutkan halaman 26, karena itu yang akan dibuat tugasnya, yaitu membuat paragraf dari sebuah kalimat utama, maka kita lewat saja. Intinya jika untuk membuat paragraf itu setelah ditentukan kalimat utamanya, baru nanti di kalimat utama tersebut diperkuat dengan kalimat-kalimat penjelas. Seperti itu ya. Selanjutnya kita langsung ke halaman 30, pembelajaran yang ketiga. Silahkan dibuka. Ya, Mister harap bisa memperhatikan halaman 30, pembelajaran yang ketiga. Kita masuk ke PPKN ini. Ya, tentang Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya. Nah, di kelas 4 meskipun ini kita bahas, jadi Pancasila itu hampir di setiap kelas itu dibahas. Nah, kemarin di kelas 4 juga, sekarang di kelas 5 juga ada tentang materi tentang Pancasila. Nah,
Halaman 30, Pancasila merupakan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau biasanya silakan digarisbawahi, ditandai. Jadi dasar negara atau ideologi negara kita, bangsa kita adalah Pancasila. Ya, ideologinya adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah lama dijalankan oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial budaya. Jadi nilai-nilai luhur Pancasila ini sudah dijalankan sejak dulu hingga sekarang. Kemudian karena itu nilai-nilai dalam sila Pancasila harus dijadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Harapannya dalam melakukan segala aktivitas ataupun kegiatan sehari-hari, kita itu melakukan kegiatannya berdasarkan Pancasila. Kemudian hal ini dimaksud supaya, jadi tujuannya kenapa harus maaf baru masuk. Ya, nggak apa-apa, silahkan langsung dibuka halaman 30. Jadi kenapa kok kita itu harus menjalankan segala aktivitas itu berdasarkan Pancasila? Ternyata ada tujuannya di situ. Silahkan digarisbawahi. Hal ini dimaksud supaya tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan penuh toleransi. Itu tujuannya. Jadi dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan nanti tercipta kehidupan yang aman, damai, dan penuh toleransi atau saling menghargai. Nah, mari kita lihat masing-masing nilai dalam sila-sila Pancasila sebagaimana yang sudah pernah kita pelajari di kelas 4 dan sampai saat ini juga belum berubah. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya dasar. Jadi 5 dasar yang harus kita terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang berwarna emas. Nah, sila pertama ini mempunyai arti bahwa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah dalam kehidupan kita. Karena kita umat Islam, contoh atau perwujudan dari nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perintah Allah Subhanahu wa taala itu? Di antaranya sholat, kemudian puasa, zakat, pergi haji bagi yang mampu. Nah, itu adalah contoh-contoh menjalankan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita sebagai umat Islam ya, kalau umat yang lain ya dengan ajaran agamanya masing-masing. Nah, selanjutnya hormat kepada orang tua dan berakhlak mulia itu juga termasuk bagian dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita juga wajib menghormati pemeluk agama lain meskipun berbeda agamanya. Kita tetap harus menghormati. Itu juga bagian dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Bekerja sama dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di negara kita. Ya, banyak bentuknya ya untuk menghormati pemeluk agama lain, misalnya dengan tidak menjelek-jelekan atau menghina agama lain. Itu sudah bagian dari bentuk menghormati pemeluk agama lain. Kemudian sila yang kedua. Nah, sila yang kedua ini adalah bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa saja? Di sila kedua ini artinya bahwa, silakan digarisbawahi, warga negara Indonesia mempunyai persamaan hak dan kewajiban serta derajat di dalam bermasyarakat. Jadi di dalam kehidupan bermasyarakat, manusia itu mempunyai derajat yang sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, sama aja ya misalnya semuanya.
Ya, sikap yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari adalah saling menyayangi, bertenggang rasa atau saling menghormati, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Artinya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain itu, misalnya kita tidak boleh memaksa tetangga kita atau orang lain untuk mengikuti kemauan kita. Itu tidak boleh, karena masing-masing punya hak asasi manusia. Kemudian menghargai budaya daerah lain. Sama-sama kita ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita harus menghargai budaya daerah lain. Melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, kegiatan kemanusiaan di sini yang dimaksud adalah membantu, misalnya saudara-saudara kita ada yang terkena musibah, bencana alam, kebanjiran, kemudian tanah longsor dan lain sebagainya, atau misalnya di sekitar kita, tetangga kita ada yang meninggal, kita membantu semampunya. Itu sudah perwujudan dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau nilai dari Pancasila sila kedua. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak, teman-teman? Sudah, Mister. Sudah, Mister. Oke, kalau tidak, Mister lanjutkan ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga ini mempunyai arti bahwa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kenapa sih harus dijaga persatuan dan kesatuan bangsa? Ya karena supaya tidak timbul konflik, perpecahan, pertikaian atau peperangan lah, dikatakan seperti itu. Terlebih tadi negara kita ini terdiri dari berbagai pulau, kemudian terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai agama. Ada 6 agama yang sah diakui secara konstitusional di Indonesia. Kenapa harusnya? Izin ke toilet, Mister. Oh ya, silahkan. Kalau hal-hal itu tidak disikapi dengan persatuan, maka akan sangat dimungkinkan terjadinya perpecahan atau konflik. Oleh karena itu, maka diperlukan nilai-nilai persatuan Indonesia. Dengan cara apa? Caranya dengan mengembangkan sikap cinta tanah air. Silakan garis bawahi. Nah, cinta tanah air, rela berkorban, dan memperluas pergaulan di antara suku dan budaya daerah lain. Jadi, dengan memperluas pergaulan di antara suku atau tidak hanya bergaul dengan satu suku saja, kita akan lebih mengenal suku bangsa lain. Ya. Nah, hindari sikap yang dapat memecah belah bangsa dan negara. Saat ini, era digital seperti saat ini gampang sekali untuk memecah belah. Dengan cara apa? Kasih berita-berita hoax, kasih berita-berita yang sifatnya provokatif antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, sangat mudah untuk dipecah belah. Oleh karena itu, persatuan, nilai-nilai persatuan ini harus ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya yang keempat, yaitu nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat ini mempunyai arti bahwa semua masalah yang ada harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya apa? Artinya dalam segi kehidupan bermasyarakat itu kan setiap kali ada masalah-masalah yang harus dipecahkan. Jangankan dalam kehidupan bermasyarakat, di keluarga kita saja ada masalah-masalah yang harus dipecahkan, dan itu supaya tidak menguntungkan satu atau dua belah pihak, maka harus diputuskan secara musyawarah.
Misalnya di keluarga kita terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Kemudian hari Minggu nanti rencananya mau melakukan aktivitas kegiatan liburan misalnya, meskipun sekarang PPKM. Ini contoh misalnya ketika sedang tidak PPKM ya, mau liburan, yang ayahnya pengennya ke puncak, mamanya pengennya ke pantai, anaknya pengennya ke mall aja gitu. Nah, itu kan timbul permasalahan. Yang satu pengen ke sini, yang satu pengen ke tempat yang lain. Nah, itu harus diputuskan secara musyawarah, karena kalau tidak, ya, izin ke toilet. oh ya silakan. Karena kalau tidak nanti nggak akan ketemu keputusannya. Yang satu pengen ke sini, yang satu pengen ke sana, akhirnya batal, nggak jadi pergi. Jadi harus diputuskan secara musyawarah. Oke, minggu ini kita ke puncak dulu, baru minggu besok kita ke pantai. Nah, itu kan namanya musyawarah seperti itu. Kemudian dalam forum masyarakat yang lebih luas, ada kadang rapat RT, rapat RW, dan lain sebagainya ya. Kemudian di skala nasional ada pemilihan umum. Nah, itu kan bagian dari musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, semangat yang dibangun adalah semangat kekeluargaan yang mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Itu ya. Kemudian sila kelima itu berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mempunyai arti bahwa kita harus bekerja keras, menghargai kerja orang lain dan menghargai karya orang lain, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bergaya hidup mewah dan boros merupakan sikap yang bertentangan dengan sila kelima. Jadi itu nilai-nilai atau arti bahwa kita harus bekerja keras serta menghargai kerja orang lain. Nah, orang lain punya karya, orang lain punya hasil kerja, ya kita hargai. Nah, itu untuk nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Sekarang Mister ajak kalian untuk ke halaman berikutnya, halaman 32. Silahkan dibuka. Nah, di situ kita diminta untuk menuliskan bunyi dari kelima sila serta sikap yang mencerminkan atau sikap yang sesuai dengan sila Pancasila tersebut. Tadi kan sudah banyak panjang lebar Mister sudah sampaikan. Nah, jadi paham atau tidak apa yang Mister sampaikan tadi? Coba kita kerjakan yang halaman 32. Kita mulai dari yang nomor 1. Sila ke-1. Bunyinya apa sila ke-1? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Silakan ditulis. Ketuhanan yang Maha Esa. Suara dan gambar Mister bisa diterima dengan baik atau tidak? Bisa. Ya, soalnya di yang halaman 32 Bisa. halaman Bisa, 32. ini jawabnya yang halaman 32. Soalnya di Mister itu yang open kamera hanya Kaila Mahira saja. Oke, lanjut. Selanjutnya kita diminta untuk menuliskan sikap yang sesuai dengan Pancasila sila ke-1 tadi. Contohnya apa? Sebagai umat Islam kita tadi sudah disebut. Menghargai umat beragama. Menghormati, menghargai umat beragama bisa. Kalau kita sebagai umat Islam, sholat itu juga bisa. Berpuasa tadi. Zakat, betul.
Silahkan ditulis 2 saja. Sholat, puasa, zakat, menghormati umat agama lain juga boleh. Berikutnya yang nomor 2, sila kedua, bunyi silanya seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, bagus, mantap. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan ditulis. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebijaksanaan. Lalu contoh sikap yang sesuai. Nah, tadi coba buka kembali. Tidak membedakan orang lain. Tidak membedakan orang lain. Terus apalagi? Ada banyak tadi ya. Saling menyayangi. Saling menyayangi bisa. Kemudian apalagi? Berani membela kebenaran. Ya. Melakukan kegiatan kemanusiaan juga bisa. Membantu orang lain. Ya, itu kegiatan kemanusiaan tadi ada banyak ya. Membantu korban bencana dan lain sebagainya. Mister ulang, contoh nilai-nilai atau sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Menyayangi, bertenggang rasa, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melakukan kegiatan kemanusiaan. Silakan pilih 2 saja. Diingat-ingat ya, contoh sikap nilainya. Jangan sampai tertukar antara sila ke-1 dengan sila yang lainnya. Pokoknya kalau ke-1 itu berkaitan dengan ketuhanan. Kemudian yang ketiga, sila paling pendek nih. Persatuan Indonesia. Bunyinya betul, Persatuan Indonesia. Sikap yang sesuai. Persatuan Indonesia. Contohnya apa? Sikap nilai yang sesuai. Cinta tanah air. Betul, cinta tanah air. Menjunjung persatuan dan kesatuan. Cinta tanah air. Ya, rela berkorban. Itu contohnya, cinta tanah air, rela berkorban. Bisa juga menggunakan produk dalam negeri. Opal. Keempat, sekarang bunyi silanya keempat. Biasanya dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawaratan Wakilan. Bagus, silakan ditulis. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh sikap yang sesuai. Terus Oh, belum. Contoh sikap yang sesuai. tidak boleh memaksakan kehendak. Betul. Tidak memaksakan kehendak. Mementingkan kepentingan bangsa dan Dari kita. dari golongan. Mementingkan kepentingan bangsa. Pada golongan. Boleh. Tidak memotong pembicaraan. Itu juga bagian dari sila keempat. Menghargai pendapat orang lain itu bagian dari sila keempat juga. Silakan, boleh dipilih. Menghargai pendapat orang lain boleh. Tadi tidak memaksakan kehendak. Di keluarga meskipun ada ayah, ibu, dan anak, orang tua pun nggak boleh memaksakan. Artinya orang tua pun harus menghargai pendapat anak. Kemudian yang kelima, sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, menghargai karya orang lain. Menghargai orang lain. Menghargai karya orang lain ya. Hidup hemat. Kerja keras. Hidup hemat. Ada yang mau ditanyakan? Hemat terus apa Indonesia? Tadi hidup hemat, terus apa? Menghargai karya orang lain. Sudah ya? Kita ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa halaman 33. Salman dan teman-teman memberikan bantuan pakaian layak pakai dan sembako kepada para korban bencana banjir di kampung sebelah. Menurutmu sikap Salman itu sesuai dengan sila keberapa tindakan tersebut? Sila kedua. Sila kedua. Betul, sila kedua. Termasuk ke dalam melakukan kegiatan sosial. Sila kedua ya. Nomor 2, apakah kegiatan di atas termasuk penerapan sila dalam Pancasila? Ya atau tidak? Nomor 2? Iya. Ya.
Nomor 3, dapatkah kamu tuliskan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat yang sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila? Contohnya apa? Kegiatan yang dilakukan masyarakat yang sesuai dengan sila Pancasila. Kerja bakti. Gotong royong. Ya, gotong royong, kerja bakti. Saat ini kan musimnya COVID. Nah, misalnya di klaster atau di blok atau di perumahan kalian, tetangganya ada yang positif, isolasi mandiri di rumah. Gotong royong. Nah, isolasi mandiri di rumah, terus warga-warga inisiatif, yuk kita bantu dengan memberikan kebutuhan sehari-hari untuk tetangga kita yang terpapar COVID. Nah, itu juga sama. Yang Habis gotong royong apa bisa? tadi gotong royong banyak tadi ya. Terus Nomor 4, apa yang akan terjadi jika masyarakat banyak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila? Ini apa akibatnya atau apa yang akan terjadi kalau masyarakat tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila? Akan terjadi apa? perpecahan. Betul, akan terjadi perpecahan, terjadi pertikaian, konflik. Akan terjadi perpecahan, pertikaian. Halaman berapa, Mister? Halaman 33. Nanti yang terlambat atau yang tidak hadir bisa lihat di Edo TV. Berikutnya, halaman selanjutnya, Mister minta tuliskan 3 saja, nggak usah banyak-banyak, 3 saja. Perilaku apa saja yang kamu lakukan sehari-hari sesuai dengan sila Pancasila? Catatlah dalam tabel di bawah ini, 3 saja. Mulai dari bangun tidur tadi. Setelah bangun tidur ada yang berdoa. Atau setelah bangun tidur langsung sholat subuh, ada? Harusnya kan wajib ya. Nah, tulis saja nomor 1, perilaku yang sesuai dengan Pancasila, sholat subuh. Terus apa lagi yang sesuai dengan sila Pancasila? Sholat subuh, terus membantu orang tua. Membantu orang tua, oke. Bagian dari sila kedua. Memberikan bantuan bagi orang yang membutuhkan. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Oh, Ya. boleh, boleh. Tiga saja ya. Kalau hari ini kamu melakukan musyawarah misalnya apa ya? Dalam keluarga misalnya musyawarah untuk menentukan sesuatu dengan orang tua kalian. Ketiga apa, Mister? Yang ketiga apa, Mister? Yang ketiga,
Ada banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa lagi? Di tempat lingkungan. Makan. Tempat ada kumpul ini. Makan. Gotong Eh, ada yang menggunakan produk dalam negeri. Nah, itu kan nilai Gotong royong di tempat ya dari sila ketiga. lingkungan tempat tinggal. Betul. Tinggal. Sefik, wibu, Sefik. Sefik, wibu. Paling banyak itu Apa Mister jawabannya? ya tadi menggunakan produk dalam negeri juga bisa, itu bagian dari sila ketiga. Terus hidup hemat, misalnya habis mandi kerannya dimatiin, terus habis di kamar lampunya dimatiin, itu kan bagian dari hidup hemat. Atau menabung. Oke, sudah ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke... Ini 34 sampai 3 doang, Mister. Ya, Mister kan mintanya 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Mabok nanti kalau banyak-banyak. Yang penting kalian paham tadi ya. Nah, sekarang kita ke pembahasan IPS halaman 35. Nanti kalau banyak-banyak kalian bosen juga. Yang penting dikit-dikit tapi kalian paham. Oke, karena tidak ada pertanyaan ya Mister anggap paham. Sekarang halaman 35. Nah, perhatikan di bukunya. Mari kita perhatikan letak geografis Indonesia pada gambar berikut. Perhatikan petanya. Itu peta Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Kemudian yang putih-putih itu negara tetangga. Ada Malaysia, ada Singapura, kemudian Brunei Darussalam, Filipina, Australia, Timor Leste. Kemudian di sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Mister, garis khatulistiwa ini apa? Garis khatulistiwa adalah garis yang membentang, yang membelah bagian bumi itu utara dan selatan. Itu garis khatulistiwa. Indonesia dilalui oleh garis itu. Tapi secara nyata garis itu tidak ada. Ini hanya garis bantu pada peta. Ya. Garis lintang, garis bujur. Ya, letak negara Indonesia sangat strategis karena dipengaruhi oleh letak geografis dan astronomis. Nah, itu yang akan kita bahas. Letak geografis dan letak astronomis. Nah, silakan digarisbawahi. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi secara geografis atau letak geografis itu adalah letak suatu wilayah, tempat, bisa dikatakan negara yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Misalnya ya, garis bawah. ya misalnya letak geografis SD Islam Trate Putih Global itu berada di sebelah perumahan BKKBN. Nah, itu letak geografis. Jadi berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Itu letak geografis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sambil dilihat petanya ya, Indonesia terletak secara geografis. Jadi berdasarkan peta ini,
berdasarkan permukaan bumi ini, Indonesia secara geografis terletak antara dua benua, yaitu Australia dan Asia. Loh, Mister, benua Asianya mana? Benua Asianya yaitu Malaysia, Singapura, Thailand. Kesono lagi kan itu banyak negara-negara. Nah, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam itu termasuk bagian dari negara-negara Asia. Nah, jadi posisi Indonesia itu diapit gitu. Ini benua Australia, ini benua Asia. Indonesia ada di tengah-tengahnya. Kemudian Indonesia juga terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Silahkan dilihat, Samudra Pasifiknya ada di sini, Samudra Hindianya ada di sini. Indonesia ada di tengah-tengahnya. Jadi itu secara geografis. Jadi kalau ada soal nanti sebutkan letak geografis Indonesia, ya jawab saja Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia dan terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jawabannya seperti itu. Mister, Ya Arsya. si Radi tuh Mister ngajak ngobrol di WA. Ya silahkan kalau mau ngobrol, tapi resiko kalau tidak paham tanggung sendiri. Di awal Mister sudah pernah sampaikan, kita tidak mungkin bisa fokus terhadap dua hal sekaligus atau dua hal dalam waktu yang sama. Jadi kalau kamu fokusnya ke WA atau fokus ke kolom chat, maka pembelajaran ini nggak akan nempel di kalian, di ingatan kalian. Akhirnya hanya jadi hal yang percuma. Mister, Oke, kita lanjutkan ya. Mister, Ya, Mister, ya Gio. izin ke toilet, Mister. Oh ya, silahkan. Oke, itu letak geografis ya. Selanjutnya letak astronomis. Nah, letak astronomis itu yang bagaimana? Silahkan garis bawahi. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Jadi kalau astronomis itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, garis khatulistiwa itu bagian dari garis lintang, 0 derajat khatulistiwa. Nah, garis lintang adalah garis khayal. Garis khayal itu garis yang tidak sebenarnya, jadi di bumi ini nggak ada garisnya. Tapi disebut dengan garis lintang. Nah, garis khayal, garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi dan membagi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Itu namanya garis lintang. Di mana 0 derajatnya itu disebut dengan garis khatulistiwa. Sementara garis bujur adalah garis yang membentang di permukaan bumi dari atas ke bawah serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, perhatikan gambar dunia yang ada di bawah. Garis lintang itu ya yang melintang, namanya garis lintang. Kalau garis bujur dari atas ke bawah, membujur. Ya, diingat-ingat ya. Nah, sekarang buka halaman selanjutnya. Ke halaman selanjutnya. Lengkapilah tabel berikut berdasarkan keterangan di halaman 35. Nah, ini Mister agak bingung sebenarnya. Bingungnya kenapa? Bingung sama soalnya, sama perintahnya. Lengkapilah tabel berikut berdasarkan keterangan di halaman 35. Nah, kita itu diminta untuk menentukan letak astronomis daerah atau wilayah mana. Nah, itu yang nggak jelasnya. Kalau Indonesia, ya tulis saja di letak geografisnya tadi antara benua Australia dan benua Asia dan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, lalu letak astronomisnya itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
Oke, kita tulis saja ya. Di halaman 36 kita sepakati letak astronomis Indonesia. Jadi, letak astronomis Indonesia halaman 36 yang 2 kolom itu ditulis letak astronomisnya. Oh, waktu Mister sudah habis ya? Waktu Mister sampai 8.30 ya? Betul tidak? Iya, ini udah 8. Oke. Kalau begitu dilipat saja halaman 36, kita lanjutkan nanti. Kita lanjutkan nanti. Setelah ini masih jangan keluar dulu karena setelah ini dilanjutkan dengan matematika. Oke. Silahkan dipersiapkan bukunya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita jumpa lagi setelah jeda waktu istirahat. Setelah tadi kita ke pelajaran matematika. Untuk matematika yang terlambat atau yang tidak bisa masuk, bisa lihat di Edo TV, sudah tayang hari ini. Nah, yang tematik belum, nanti ya. Oke, kita lanjutkan untuk tematik. Tadi sampai di halaman 35-36. Kita tadi sudah membahas tentang letak astronomis dan letak geografis. Kalian harus bisa membedakan letak astronomis itu ditentukan berdasarkan apa, sementara letak geografis ditentukan berdasarkan apa ya. Tadi kita sudah bahas letak astronomis itu ditentukan oleh garis lintang dan garis bujur. Sementara letak geografis itu ditentukan berdasarkan letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan yang ada di permukaan bumi. Misalnya samping kanannya, samping kirinya ada apa, itu namanya letak geografis. Oke, sekarang langsung saja kita isi yang halaman 36. Kita diminta untuk melengkapi tabel berikut berdasarkan keterangan. Halaman 35. Berarti letak astronomis Indonesia ya. Sebentar, Mister coba. Nah, halaman 36. Halaman 36. Kita diminta untuk melengkapi letak astronomis Indonesia. Kalian nulisnya di kolom ya. Jadi secara astronomis Indonesia itu terletak berada di Itu halaman berapa, Mister? ini halaman 36 nih. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. LU ini artinya lintang utara. Kalau LS itu artinya
lintang selatan. Sementara BT ini artinya bujur timur. Nah, ini juga sama. Jadi, ini pakai garis lintang, ini pakai garis bujur. Garis lintang yang membelah bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan selatan. Sementara garis bujur itu membelah bumi menjadi bagian timur dan barat. Gitu ya. Inilah letak astronomis Indonesia. Biasanya di soal itu sering keluar, jadi jangan sampai salah. Sekali lagi, letak astronomis Indonesia ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang Mister akan lanjutkan ke masih di halaman 36 tapi yang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia tadi berdasarkan kenampakan yang ada atau berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia yaitu ada pada terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang pertama itu ya. Yang kedua, terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, inilah letak geografis Indonesia. Jangan sampai tertukar ya letak geografisnya. Jadi kalau geografis berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi, di sebelahnya ada apa, itu letak geografis. Kalau astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Diingat-ingat. Sudah? Belum, Mister. Oh, belum. Sudah? Belum, Mister. Belum? Sudah, Mister. Sudah, Mister. Oke, kalau sudah, Mister akan ke papan tulis selanjutnya. Belum, Mister. Oh, belum. Oke.
Udah, Mister. Oke, siap. Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke berikutnya di masih di halaman 36. Itu kita diminta untuk berdasarkan letak geografis dan letak astronomis tadi, kita diminta untuk menuliskan keuntungan yang diperoleh dari letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Ya, ngisinya di halaman 37. Halaman 37 ya. Itu keuntungan Indonesia berdasarkan letak geografis dulu. Yang pertama, keuntungannya berdasarkan letak geografis. Karena terletak di antara dua benua dan dua samudra, ini berdampak atau membawa keuntungan yang pertama, mendapatkan angin laut yang banyak membawa hujan. Mendapatkan angin laut yang banyak membawa hujan. Sebentar, ada yang gabung nih. Nah, itu keuntungan yang pertama. Mendapatkan angin laut yang banyak membawa hujan. Keuntungan kedua, memiliki dua musim. Memiliki dua musim. Ya, di Indonesia hanya punya dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Kalau di belahan bumi yang lain ada yang 4 musim. Nah, karena Indonesia secara geografis tadi, jadi akibatnya memiliki dua musim. Yang ketiga, Mister, halaman berapa? halaman 6. Halaman 37, maaf. Ini ada nih di presentasi Mister, halaman 37. Kemudian manfaat berikutnya, selain memiliki dua musim, memiliki iklim tropis. Ada banyak manfaatnya memiliki iklim tropis. Nah, kemudian yang keempat, secara ekonomi menjadi persimpangan jalur perdagangan dan pelayaran dunia. Nah, itu manfaatnya. 4 saja. Nah, secara geografis, nih, manfaat dari atau keuntungan Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yang pertama, mendapatkan angin laut yang banyak membawa hujan. Karena tadi kalau kita lihat, kita diapit dua samudra. Itu kan perairan semua. Akibatnya yang mendapatkan angin laut yang membawa banyak hujan.
Kemudian memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan, memiliki iklim tropis, sebenarnya hampir sama untuk nomor 2 dan 3. Lalu menjadi persimpangan jalur perdagangan dan pelayaran dunia ini secara ekonomi. Jadi banyak kapal-kapal dari negara asing yang transit atau singgah di Indonesia karena terletak di persimpangan tadi. Makanya banyak budaya yang masuk ke Indonesia, yang mana budaya tersebut mungkin sedikit banyak dipengaruhi dari luar. Salah satunya ya dari jalur perdagangan dan pelayaran dunia ini. Ini sudah? Sudah, Mister. Kalau sudah, Mister akan... Belum. Oh, belum. Sudah ya? Kita lanjut ke berikutnya. Sudah, Mister. Ya, masih di halaman 37, tapi keuntungan letak astronomis. Keuntungan letak astronomis Indonesia. Nah, kalau ini hanya sedikit, nggak banyak. Yang pertama, keuntungannya terbagi menjadi 3 bagian waktu. Indonesia terbagi menjadi 3 bagian waktu. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Barat. Di mana tiap-tiap dari masing-masing bagian tersebut selisih 1 jam. Misalnya sekarang di kita jam 10.24, berarti di Indonesia bagian tengah sana sudah jam 11.24. Di Indonesia bagian timur sana sudah jam 12.24. Jadi selisih 1 jam 1 jam. Itu ya, yang pertama terbagi menjadi 3 bagian waktu. Kemudian yang kedua, memiliki aneka flora dan fauna. Ya, memiliki aneka ragam flora dan fauna, atau memiliki keanekaragaman binatang dan hewan. Binatang dan hewan, tumbuhan dan hewan. Biasanya di Indonesia bagian timur itu binatangnya cenderung kecil,
lucu. Tapi kalau di Indonesia bagian barat binatangnya cenderung besar dan buas. Gitu ya. Oke, 2 saja untuk yang keuntungan dari letak astronomis Indonesia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada, Mister. Kalau tidak ada, singkat sekali pertemuan yang di setelah waktu istirahat ini, karena ya cuma 30 menit, belum kalian join dan lain sebagainya ya. Silakan bukunya dilipat, diberi tanda agar kita bisa lanjut besok, tidak bingung sampai di mana. Ya, mungkin Mister cukupkan sampai di sini untuk tematiknya, karena waktu di Mister tinggal 3 menit lagi. Setelah ini kan kalian harus mengikuti tilawati ya. Nah, tadi di Mister sudah sampaikan kelompok-kelompoknya, atau perlu Mister tampilkan di sini biar nggak bingung. Tadi sudah dibaca belum di grup CPM? Udah, Mister. Udah, Mister. Sudah. Kalau ada yang belum, nggak apa-apa, coba Miss. Ya, sebentar. Nah, ini kelompok-kelompoknya ya. Ini yang tarjamah bersama dengan Ustadz Aan. Kemudian yang juz 1 Al-Quran bersama Bu Misbah. Ini nama-namanya. Kyodiandra berarti bersama Bu Misbah. Kemudian Hasif sudah juz 1 juga. Raisa Kamila, Zaki Zaidan ya, nanti gabung bersama Bu Misbah. Terus yang sama Bu Erna jilid 5 ada Kirania, kemudian Radi Rizky, kemudian Kaila Mahira. Kalau untuk yang jilid 4 nih ada Sela Kindi, kemudian ada Aizar, kemudian ada, oh iya cukup. Terus yang jilid 4 Pak Tatang nih, ada nama-namanya di sini ya. Silahkan nanti kalian bisa join di situ. Oke, biar kalian bisa juga untuk persiapan ke tilawatinya, Mister cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di besok. Silahkan dilihat lagi jadwalnya. Jadi silahkan kalian berperan aktif dalam kegiatan belajar ini. Jadi jadwal pahami betul, setelah ini apa, setelah ini apa. Terima kasih untuk hari ini, semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Mister tutup, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.